Puji Tuhan. Saya menyapa bagi setiap saudara pada malam hari ini yang di Amerika maupun yang di Indonesia. Selamat pagi, dan saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan nyata buat saudara dan saya. Nah, kekasih Tuhan, bulan ini subtema kita adalah self-discipline, di mana kita banyak belajar tentang bagaimana Roh Kudus yang mengurapi kita itu akan menolong kita, memampukan kita untuk kita bisa menguasai diri, untuk punya kedisiplinan. Karena ketika kita ingat bahwa dari 9 buah Roh Kudus ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan juga kelemah lembutan, dan juga semua. Nah, termasuk yang ke-9 itu adalah pengendalian diri, penguasaan diri, ya. Apalagi bagi yang di Amerika, hari ini cukup panas udaranya, yang pasti ada banyak orang emosi, tapi semua kita harus bisa panjang sabar. Tidak boleh emosi. Katakan amin. Nah, kekasih Tuhan, saya hari ini mau menyampaikan sebuah firman Tuhan dengan judul yaitu disiplin ibadah. Disiplin ibadah atau disiplin in worship. Nah, kekasih Tuhan, kita akan belajar bahwa di tengah-tengah pandemik ini, ada orang yang berkata demikian, ibadah itu kan bisa di mana saja, jadi tidak harus hadir ke gereja. Nah, jawaban saya, benar. Ibadah itu bisa di mana saja. Tetapi orang yang beribadah pasti akan rajin hadir ke gereja. Haleluya. Dengar baik-baik, benar, ibadah bisa di mana saja. Baik di rumah, di mobil, maupun Anda sedang makan atau sedang berbaring-baringan, di mana saja kita bisa beribadah. Tetapi pasti orang yang rajin ibadah akan hadir ke gereja. Nah, kita akan bersama-sama melihat bahwa saudara di era pandemik ini, dan sekarang kita sudah masuk endemi, ya kan, ada muncul sinode baru. Saya sebut sinode baru. Apa itu sinode gereja online? Ya, ini sinode gereja online adalah sinode yang baru muncul di pandemik, dan bahkan banyak orang yang merasa nyaman. Udah dari rumah aja nggak apa-apa, enak kan? Nggak usah naik subway, nggak usah perjalan kaki menuju ke gereja, ya kan? Bahkan katanya aman dari penyebaran COVID, ya kan? Padahal COVID sudah reda, tapi ternyata saudaraku, kalau ke gereja masih berkata banyak alasan. Tapi kalau kerja, tapi kalau ke mall, tapi kalau jalan-jalan, makan di restoran, tidak ada halangannya, saudaraku. Nah, kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Saudara, mari kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-23, ayat yang ke-25. Alkitab berkata, yuk kita baca sama-sama, walaupun tetap di mute saja, tapi semua baca 1, 2, 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia, Tuhan, akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku, Tuhan, akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Haleluya. Worship the Lord your God. Nah, lihat bagaimana ternyata ayat ini berkata, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Ya, ternyata kita lihat dari ayat ini, ibadah itu bukan pilihan, tetapi keharusan. Ayo coba ketiklah yang di live chat maupun yang di komen, dan semua katakan, ucapkan bahwa ibadah itu bukan pilihan, tapi keharusan. Haleluya. Ibadah itu bukan pilihan, tetapi apa? Keharusan.
Nah, sekarang saudaraku, ada banyak orang belum terlalu paham sebetulnya apa sih esensi yang termasuk dengan ibadah. Karena ada banyak orang berkata, di rumah saja kan ibadah. Saya sendirian, saya dengan keluarga mesbah doa kan sudah ibadah. Saya menyaksikan dari YouTube, ya kan, ibadah-ibadah gereja-gereja kan juga sudah ibadah. Nah, mari kita akan belajar biar firman Tuhan yang menjawab sendiri, saudaraku. Nah, kita lihat, saudaraku, bahwa, saudaraku, apa yang dimaksud dengan ibadah sejati? Ibadah bersama, worship together, ya. Ibadah bersama. Lihat di dalam Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kita nggak boleh menjauhkan diri, tapi harus tambah rajin. Ya, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Ya, dikatakan tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan ibadah dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, dikatakan dalam NCV version, you should not stay away from the church meeting. Nah, jelas sekali. Nah, kata pertemuan di sini dari bahasa Yunaninya episinok, ya, episinok itu artinya adalah a gathering together in one place, berkumpul bersama di satu tempat, ya kan? Saudaraku, jadi ternyata kita mengerti ibadah itu, saudaraku, termasuk ibadah bersama. Harus ada pertemuan, ya, di dalam satu tempat untuk berkumpul. Tujuannya apa? Supaya saling tadi itu, saling menasehati, saling menguatkan, saling menyapa, saling menghibur, saling mendoakan, ya kan? Nah, saudara sekalian, mungkin Anda berkata, tapi Pastor Lukas, buktinya di Zoom kan bisa saling menyapa. Saudara sekalian, ingat, pacaran ketemu langsung sama via Zoom atau via, yaitu saudaraku, video call itu beda, ya kan saudaraku? Anda makan langsung di restoran dengan cuman lihat gambarnya jelas beda. Nah, bukan berarti bahwa ibadah di online begini salah. Oh, boleh, selama kita bisa sebagai tambahan. Tapi kalau sudah ada onsite, kita juga harus hadir. Jadi onsite wajib, tapi juga, saudaraku, online juga harus ikut, ya kan? Itu namanya orang-orang BMC New York yang keren dan yang luar biasa. Tepuk tangan yang meriah. Iya kan, saudaraku? Wah, saya ini kagum dan salut buat BMC New York, ya kan? Tetap konsisten ibadah online ini. Saya apresiasi, keren sekali. Tapi setelah onsite ada, jangan sampai saudara nyaman hanya di online. Ayo coba lihat kanan kiri, katakan, minggu besok datang ya. Minggu besok datang ya. Nah, saudaraku, berikutnya, apa sih yang dimaksud dengan ibadah? Yang termasuk ibadah sejati itu apa? Berikutnya adalah, saudaraku, yaitu ibadah pribadi. B, ibadah pribadi. Selain ibadah bersama, ada ibadah pribadi. Lihat ayatnya, Yesus berkata, Matius 6 ayat 6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi, selain ibadah bersama, ada juga ibadah pribadi, di mana saudara harus secara pribadi, ya kan? Kita berdoa, menyembah Tuhan, baca firman, merenungkan firman. Tuhan Yesus saja memberi nasihat dan memberi teladan bagaimana dia waktu 2000 tahun yang lalu di dunia ini. Saudaraku, Tuhan Yesus pagi-pagi benar dia memuji dan menyembah Tuhan. Saudara sekalian, ini bicara apa? Ini berbicara tentang ada waktu ibadah pribadi. Nah, ada orang sukanya kumpul-kumpul.
ibadah bersama, tapi ibadah pribadi tidak ada. Nah, saudara sekalian, ini perlu kita perlengkapi. Lalu berikutnya, sesuai Alkitab, apa saja yang dimaksud dengan ibadah yang sejati? Nah, yang berikutnya adalah C, ibadah berbagi kasih. Worship in sharing love. Loh, apa maksudnya ini Pastor Lukas? Lihat Alkitab berkata dalam Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah apa? Mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Sampai situ. Lihat bagaimana ternyata, saudaraku, ibadah berbagi kasih ini penting. Saudaraku, tidak cuma ibadah bersama di gereja, tidak hanya ibadah pribadi, tapi juga ada istilah saya ibadah berbagi kasih, di mana saudara harus punya sebuah kerinduan membagikan kasih. Apa yang kau bisa lakukan untuk menunjukkan kasih? Kalau saudara bisa ke yatim piatu, saudaraku mengunjungi mereka yang sedang kesusahan, ya kan? Dikatakan mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, ya. Ingat ya, bukan janda-janda muda yang kemudian kita malah tergoda, tapi janda-janda tua yang mengalami kesulitan, ibu-ibu tua, orang-orang tua, lalu juga saudaraku mereka yang kekurangan makanan. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan, dan saya bersyukur saudaraku sampai hari ini BMC Philadelphia juga konsisten. Tadi pagi pun kita berbagi makanan kepada komunitas. Tapi mungkin sudah berkata, tapi saya nggak punya crowd atau jumlah orang sebanyak itu, Pastor Lukas. Dari 1 orang, 2 orang saja, itu juga upahnya besar. Katakan amin. Saya bersyukur karena ketika saya sebagai orang tua, sebagai gembala juga mengajar jemaat, mendorong mereka untuk banyak beribadah berbagi kasih. Yang menarik itu akhirnya mendarah daging juga ke anak-anak jasmani saya. Saudara, pada waktu kemarin dari Israel, kemudian kami ada kesempatan lanjut lagi ke Eropa dan juga ke Dubai. Nah, di Eropa, saudaraku, kami sewa mobil, jadi kami jalan, saudaraku, ke kota-kota yang justru jarang dikunjungi, ya kan? Dan saudara, ada beberapa teman yang merekomendasi ada kota-kota kecil seperti di Austria, ada juga kota kecil yang ada di negara kecil pecahannya Rusia, Slovakia, saudaraku. Wah, bagus sekali. Nah, rupanya ya anak saya Yehuda dan Betani pagi-pagi pingin makan lokal. Lalu kemudian kita sempat nyoba sosisnya di Vienna, Austria. Wah, haujnya bukan main. Sosisnya tengahnya ada kejunya melted waktu dibakar. Wow, lihat ngiler semua. Nah, lalu kemudian saudaraku sampai di kota kecil yang lain di Austria, kami coba lagi di rombong di tengah kota. Oh, ada. Ternyata dikasih roti. Kita ngomong nggak pakai roti. Oh, nggak bisa. Pokoknya udah paket roti, ya kan? Lalu tiba-tiba kita berpikir gimana? Langsung ide anak-anak kami muncul. Pak, rotinya kan kita perlu bagikan. Saya bilang, oke, siapa di negara Eropa seperti ini ya, dan sebagainya. Dan ternyata mereka bungkus rapi, saudaraku. Selesai kami makan, roti-roti itu, saudaraku, akhirnya kami nggak buang, tapi kami jalan. Sambil jalan, anak saya dua-dua, wajahnya, matanya ngelirik kanan lihat kiri, saudaraku. Ternyata betul, di ujung jalan, ada orang duduk di tepi jalan. Begitu, saudaraku, mereka beri. Wow, itu orang yang menerima roti sampai nangis. Sambil berterima kasih, God bless you, God bless you. Wah, hati saya bahagia. Ya kan, lihat anak-anak juga akhirnya punya hati memberi kepada orang-orang yang berkekurangan. Percayalah, kita sedang menjamu Tuhan, kita sedang menjamu malaikat pada saat kita berbagi kasih. Nah, lalu kemudian, apakah itu cukup yang dimaksud ibadah? Saudaraku, ternyata Alkitab menjelaskan lagi. Ada lagi yang C, yang termasuk ibadah itu adalah ibadah hidup yang diubahkan. Ibadah hidup yang diubahkan. Jadi ada ibadah bersama,
Ada ibadah pribadi, ada ibadah berbagi kasih, tapi juga ada ibadah hidup yang diubahkan. Mana ayatnya? Lihat di dalam Yakobus 1 ayat 27 tadi, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Lihat kalimat terakhir, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Saudara sekalian, kita harus yaitu beribadah dengan ibadah yang murni tak bercacat ketika kita, saudaraku, mau hidup kita, saudaraku, tidak lagi dicemarkan oleh dunia, alias ada perubahan hidup. Lalu diteguhkan di ayat sebelumnya, Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ngomongnya sembarangan, ngomongnya seperti manusia lama, ngomongnya belum bertanda pertobatan. Lihat, walaupun dia beribadah, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Saudara sekalian, jadi kita harus bisa mengalami perubahan hidup, ya kan, di dalam Yesus, di mana kita akhirnya tadinya tukang gosip, akhirnya berubah jadi orang yang selalu berkata-kata yang memuliakan Tuhan. Tadinya kita mungkin hidup kita kacau, tapi kalau kita disebut mau beribadah kepada Tuhan, maka perubahan-perubahan hidup kita harus nampak dan terjadi. Dan lihat bahwa perubahan kita akan nyata, akan nampak dimulai dari orang-orang serumah kita. Apakah mereka melihat ada perubahan hidup kita? Tadinya suka ngomongnya caci maki, sukanya mengutuk, sukanya kebun binatang. Sekarang beda, begitu emosi ucapannya, glory bagi Tuhan, haleluya. Begitu mau marah, shalom, Tuhan Yesus baik, ya kan? Dulunya suka ngomel, sekarang suka memuji, menyembah Tuhan. Nah, maka keluarga kita, teman-teman kita akan melihat, wow, dia benar-benar orang yang ibadah sejati. Katakan amin. Nah, saudaraku, lanjut lagi. Saya pelajari memang ada dua tipe orang percaya. Yaitu ada orang percaya yang cinta ibadah. Sebaliknya, ada orang percaya yang tidak cinta ibadah. Nah, ketika gereja lockdown, bagi yang cinta ibadah resah. Kapan pendeta kita bisa ibadah bersama lagi? Kapan gereja buka? Tapi waktu ibadah gereja lockdown karena COVID, justru yang tidak cinta ibadah, nah Tuhan menjawab doa saya. Kapan lagi terjadi mujizat ini katanya? Iya kan, dulu sebelum pandemik udah malas-malasan ke gereja, kena pandemik malah berkata, lihat Tuhan saja mengerti. Ya, nah, saudara sekalian, jadi kita tidak boleh jadi orang yang tidak cinta ibadah. Saya mau tanya dulu, siapa saudara yang mau cinta ibadah? Angkat jempolnya, ya. Coba katakan, aku mau cinta ibadah. 2, 3. Aku mau cinta ibadah. Sekali lagi, aku mau cinta ibadah. Nah, Tuhan rindu agar kita semua cinta ibadah menjelang kedatangan Yesus kembali yang kedua kali. Loh, kenapa? Gini ya. Kenapa tadi dalam Ibrani dikatakan jangan menjauhkan diri, tapi makin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang kedatang lagi yang kedua. Karena gini, kabar buruknya bagi yang tidak suka ibadah. Kalau sampai kita mati, masuk surga, Anda harus tahu di surga kerjaan kita apa? Ibadah siang dan malam kekal. Bagi yang cinta ibadah, wow, mereka akan berkata asik, langsung ketemu Yesus. Dan saya bersyukur saya para pendeta, ya kan, sudah pensiun tidak khotbah lagi. Loh kenapa? Yesus sendiri langsung kok yang khotbah, ya kan saudaraku. Nah, Anda mengerti saudaraku. Nah, jangan-jangan bagi kita yang tidak suka ibadah,
Ya kan, sukanya shopping, sukanya kerja, sukanya cuman jalan-jalan, sukanya cuman vacation. Ya, saya cuman khawatir, ya kan. Nanti Anda di surga nggak betah. Lalu bilang sama Tuhan, Tuhan, aku kok bosen di surga ya Tuhan. Aku boleh nggak vacation? Tuhan ngomong, boleh. Kemana? Ke neraka. Ya kan? Nah, jadi saudaraku, di dunia ini kitanya sedang latihan ibadah. Oh, dulu ya saya pikir gini, yang tua-tua itu ya kan dikasih tahu umur 60 ke atas jangan kumpul ibadah, ya kan? Itu kan aturan yang dikeluarkan CDC, ya kan? Yang muda-muda aja. Kenyataannya jujur kaget loh. Justru banyak yang tua-tua itu saudaraku maju tak gentar ibadah. Yang malah keluarga muda alasannya banyak sekali. Ya, dulu sebelum pandemik sudah banyak cari alasan. Begitu kena pandemik alasannya banyak. Dan salah satu alasan yang membuat pendeta tidak bisa berbuat apa-apa adalah, Pastor Yongki, sorry, aku lagi self karantin. Ya kan, aku lagi self karantin. Wah, begitu ngomong begitu kita semua diem, saudara. Ya, saya dukung doa, ya toh. Ternyata saudaraku, dia bilangnya self karantin, jalannya ke Queens Mall, jalannya ke Manhattan, saudara. Nah, ya kan, mari kita belajar, saudaraku. Nah, Tuhan rindu kita cinta ibadah. Ayo ucapkan sekali lagi, katakan, saya mau cinta ibadah. 2, 3, saya mau cinta ibadah. Nah, sekarang bagi saudara yang mau cinta ibadah kan gampang, ya kan? Oh, Pastor Lukas, saya udah suka ibadah kok, ya. Tapi bagi saudara-saudara yang ya nggak terlalu suka ibadah, nggak terlalu interesting, gimana caranya? Saudara, saya ini bersyukur ya. Saya ini sejak kecil ya minimal di training untuk suka ibadah. Kenapa? Karena mau nggak mau dipaksa, saudaraku, oleh siapa? Dari nenek saya, ya kan? Saya masih ingat dulu di Surabaya, saudaraku, nenek saya, orang tua saya masih ke gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya atau GPPS. Wih, semuanya kayak malaikat, putih-putih semua, ya kan? Baju putih, celana putih, sepatu putih, dasi putih, jas putih, sabuk putih, rambut putih, gigi agak kuning dikit. Iya kan, saudara? Kebaktian jam 3 sore. Loh, kebaktian jam 3 sore. Saya sudah dibawa oleh nenek saya jam 12 siang, saudaraku. Disuruh berlutut, kita semua berlutut di kursi panjang, doa sambil nangis-nangis, saudaraku. Nyembah Tuhan. Jam 3 baru kebaktian mulai. Selesai jam 6 sore. Itu pun juga masih ada doa lagi. Saudara, seolah-olah awalnya bosen, tapi karena saya diajak, akhirnya apa yang terjadi? Puji Tuhan, akhirnya ibadah itu menjadi sebuah kesukaan, sebuah kenikmatan. Nah, kita lihat Paulus mengajar kita, khususnya bagi saudara yang tidak terlalu suka ibadah nih. Lihat ya, lihat di dalam 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Nah, lihat kalimat berikutnya, latihlah dirimu beribadah. Ayo ucapkan bersama saya, latihlah dirimu beribadah. 2, 3, latihlah dirimu apa? Beribadah. Ayat yang ke-8, kenapa kita perlu mendisiplin untuk ibadah? Kenapa kita perlu latihan ibadah? Perlu dilatih, ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, ya perlu kita olahraga juga, ya kan, supaya sehat, terutama bagi yang sudah mulai masuk usia lanjut. Beban itu perlu juga loh. Kenapa? Karena itu akan membuat akhirnya kita nggak tulang kropos, ya kan, ngangkat beban. Kalau bisa naik tangga, nggak usah elevator, ya kan, saudaraku. Nah, latihan badani terbatas gunanya, ada gunanya tapi terbatas. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ayo ucapkan, ibadah berguna dalam segala hal. 2, 3, ibadah berguna dalam segala hal. Kenapa? Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini sekarang, maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi, saudaraku, untuk kita bisa cinta ibadah,
Untuk kita bisa suka ibadah, maka kita harus melatih diri untuk beribadah, mendisiplin diri untuk ibadah. Suka nggak suka, pokoknya harus datang, ya kan? Males nggak males, pokoknya harus datang. Ada persoalan nggak ada persoalan, pokoknya harus datang. Ya, yang khotbah siapa saja harus datang. Nah, jadi saudaraku, cinta ibadah itu harus dimulai dari kemauan kita sendiri untuk melatih diri agar disiplin beribadah, agar tidak suka absen, agar tidak bolong-bolong. Nah, ada orang percaya berpikir gini sekarang, ibadah sebulan sekali cukup, ya kan? Yang penting saya kan sebulan sekali nongol, masih mending daripada Kristen Natal dan Kristen Paskah. Saudaraku, mari latih dirimu ibadah. Bayangin, saudaraku, Raja Daud aja yang super sibuk, Raja Israel yang banyak tugas dan kewajiban, dia berkata apa? Dia mau senantiasa ada di rumah Tuhan. Lebih baik 1 hari daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik 1 hari di rumah Tuhan. Sekarang banyak orang di era endemi kebalik, ya kan? Lebih baik, ya kan, 1000 hari di tempat kerja daripada 1 jam ke gereja, ya kan? Nah, saudara sekalian, ayo latih diri kita beribadah, ya. Ibarat Anda tahu gosok gigi kan? Saudaraku, waktu kecil kita waktu disuruh orang tua gosok gigi, mau nggak? Nggak mau. Nangis nggak waktu dipaksa? Nangis, dipaksa, mungkin berdarah. Tapi orang tua ngomong, pokoknya harus terus gosok gigi. Lama-lama jadi kebiasaan. Saudara, akhirnya kalau kita nggak gosok gigi, kayaknya ada yang kurang, ya kan? Lama-lama makin tua, kalau nggak gosok gigi, nggak bisa tidur. Kenapa? Karena banyak yang nyangkut di gigi. Jadi harus dibersihkan, baru kemudian bisa tidur. Nah, sama. Ibadah itu harus kita latih. Lihat itu, beberapa teman-teman yang nge-gym terus, wih, badannya, ya toh ototnya kayak suasana segar, ya kan? Arnold suasana segar, ya kan? Nah, saudaraku, semua itu kan latihan. Awalnya berat, awalnya enggak menyenangkan, ya kan? Saya habis liburan ke Israel, Eropa, saudaraku, sama istri jarang lagi olahraga, saudaraku, kemudian kita olahraga lagi, saudaraku, bersama, waduh, habis itu besoknya jarem semua, aduh sakit semua, ya kan, nggak nyaman, tapi kita nggak mau berhenti, lakuin lagi, akhirnya mulai tidak lagi sakit. Nah, ibadah juga sama. Nah, yuk kita belajar, ada 4 poin rahasia untuk disiplin ibadah. Rahasia untuk disiplin ibadah apa saja? Yang pertama adalah kalahkan setiap halangan ibadah. Defeat every obstacle to worship. Kalahkan setiap halangan ibadah. Ayo ucapkan bersama saya harus bisa mengalahkan. 2, 3, saya harus bisa mengalahkan. Nah, saudaraku, selalu akan ada halangan-halangan ibadah yang kita harus kalahkan. Kenapa? Karena iblis itu tahu, ya ingat ya, bukan cuma orang Kristen loh. Iblis, setan tahu bahwa ibadah itu mendatangkan keuntungan besar buat kita. Saat kita ibadah, yang lemah dikuatkan. Saat ibadah, yang hatinya sudah kacau jadi tenang. Saat ibadah, yang sakit disembuhkan. Saat ibadah, orang yang keras dilembutkan. Saat ibadah, orang bertobat. Saat ibadah, orang ketemu Tuhan. Nah, iblis tahu ibadah mendatangkan keuntungan besar buat kita. Nah, itu sebabnya iblis memakai berbagai macam cara untuk menghalangi saudara dan saya beribadah. Ya, Pak, ya. Coba kalau nggak percaya. Ada yang ngomong gini, Pastor Lukas, kenapa ya? Saya sama istri dulu, kalau mau pergi ke mall, kalau mau kerja, itu nggak ada apa-apa. Semuanya baik-baik. Tapi setiap kali mau ke gereja, berantem melulu. Ayo, ada yang begitu nggak? Ya kan, itu kalau sudah mau ke gereja tegangan tinggi, ya kan. Sang suami tidak sabar nunggu di mobil, tin tin tin
Din, mana istri nggak keluar-keluar? Ternyata istrinya masih sibuk. Kenapa? Alis kanan dan alis kirinya belum sama. Iya kan, saudaraku? Nah, kenapa sih kalau mau ke gereja tuh loh, anak selalu buat gara-gara, ya toh, mertua buat gara-gara. Nah, saudara harus tahu ini bagian peperangan rohani. Loh, saudara nggak boleh kemudian menyerah, ya sudah nggak ke gereja, daripada nanti di gereja berantem juga. Loh, lebih baik ke gereja berantem. Enggak. Lebih baik tetap ke gereja supaya tidak lagi berantem. Amin, saudaraku. Pastor Lukas, kenapa ya? Kalau mau kerja itu semangatnya bukan main. Tapi kalau mau ke gereja, kok tiba-tiba ngantuk ya? Kok rasanya malas ya? Bahasa Hokiannya aras-arasen. Saudara, jangan dibiarkan lawan. Kalahkan setiap halangan ibadah, karena itu adalah halangan dari setan. Nah, gimana cara kita yaitu mengalahkan setiap halangan? Kalahkan setiap kemalasan. Ayo, yang malas-malas. Bangkit-bangkit kembali. Lalu, saudaraku, hancurkan setiap gangguan iblis. Peperangan rohani diperangi dalam nama Yesus. Iblis, engkau tidak boleh menghalangi aku gereja. Aku tetap mau ke gereja. Jangan, saudaraku, terganggu oleh suara negatif, ya kan? Nanti, saudaraku, ada aja suara teman, suara orang-orang. Kamu ke gereja, ngapain lu? Ya kan? Lalu belum lagi, saudaraku, tegas menolak tawaran untuk tidak beribadah. Baik tawaran kerja overtime, tawaran untuk kita yaitu jalan-jalan, vacation. Kenapa sih? Kenapa nggak bisa ke gereja dulu, selesai itu baru jalan-jalan, ya kan? Atau minimal, saudaraku, kalau Anda memang komitmen, ya kan, karena gerejanya sore, pagi jalan-jalan nggak apa-apa. Tapi apapun terjadi, sore harus ibadah. Nah, jadi kalahkan. Belum lagi suara-suara negatif. Emangnya kok kamu ke gereja? Dapatnya apa? Kan kamu harus ngasih persembahan, rugi lagi lah. Lebih baik kamu ini jangan mau dibohongi. Emangnya pendeta kasih makanan. Makanya sekarang, saudaraku, karena ada yang ngomong begitu, Tuhan buka jalan, ya kan? Di BMC Philadelphia, habis kebaktian minggu, ya, jemaat kita kasih bagi makanan sembako, ya, yang mau ambil. Ya kan? Jadi kalau ada yang ngomong ke gereja dapat apa? Dapat sembako juga. Iya kan? Kenapa? Karena Tuhan buka jalan kita berlimpah. Kemis saja nggak cukup untuk komunitas orang luar, minggu bagi jemaat, atau jemaat yang mau bagi pada temannya atau keluarganya juga boleh ambil lebih. Nah, saudara, kita sampai kelimpahan, ada minyak goreng, telur, ya kan? Yang namanya keju, yang namanya buah-buahan, yang namanya, saudaraku, ya, hari ini tadi aja kita dapatnya itu dari Trader Joe, dari Giant, ya kan, dari Target, ya, atau ada daging filet mignon, ya kan, ada daging duck dan sebagainya. Nah, bagi Anda yang di New York, ya kan, nah, doain supaya akhirnya saudara juga dapat kiriman. Ya kan? Jadi, saudaraku, yang pertama, kalahkan halangan ibadah. Ya, selalu akan ada halangan-halangan, ya kan? Nanti tiba-tiba kayaknya sakit, tapi kalau Anda paksa jalan seperti wanita yang pendarahan, ya kan, maka Tuhan bisa sembuhkan dengan cara ajaib. Yang setuju katakan amin. Ayo ucapkan lagi, katakan saya mau kalahkan halangan, ya kan? Jangan mau kalah oleh halangan. Yang kedua, saudaraku, bagaimana kita bisa mendisiplin ibadah. Yang kedua, berikan yang terbaik dalam ibadah. Give the best in worship. Berikan yang terbaik dalam ibadah. Nah, setan itu kalau nggak berhasil menghalangi Anda ke gereja, Anda tetap ke gereja, maka biasanya setan akan menghasut agar kita asal-asalan beribadah. Nah, ini hati-hati ya. Nah, saudaraku, kenapa? Ingat seperti Firaun, Raja Mesir. Musa itu bilang, minta izin supaya bangsa Israel diizinkan pergi keluar dari Mesir ke padang gurun untuk apa? Untuk ibadah kepada Tuhan. Tapi lihat, dihalang-halangi oleh Firaun, nggak boleh awalnya, tapi kemudian akhirnya kena tulah. Ya udah, kamu boleh pergi ya, tapi ya kamu nggak boleh bawa
yang perempuan, laki-laki. Oh, nggak bisa, harus satu keluarga. Oke, kena tular lagi. Oke, kamu boleh pergi ya, tapi jangan bawa kambing domba. Ya, jadi kamu boleh ibadah, tapi jangan bawa persembahan buat Tuhan. Setan berusaha mencegah kita untuk memberi yang terbaik dalam ibadah. Nah, mari kita belajar berikan yang terbaik kepada Tuhan dalam ibadah. Gimana caranya? Berikan waktu yang terbaik, ya kan? Saudaraku, waktu yang terbaik, ya kan? Saudara kerja aja kalau terlambat dipotong gaji, ya toh. Tapi ke gereja terlambat terus. Iya kan, saudaraku, di sini nggak ada. Ke gereja, saudaraku ya, nggak bisa tenang. Pokoknya waktunya, waduh sibuk, ya toh. Om cuma 1 jam, 1 jam setengah loh. Kenapa sih kita nggak mau beri waktu yang terbaik sebelum kebaktian mulai, ya kan? Disiplin 5 menit lah minimal, atau 10 menit, ya toh. Sudah hadir, siapkan hati, lalu berikan hati yang terbuka, pikiran yang fokus, jangan sambil main gadget terus, ya kan? Jangan sambil kemudian suatu hatinya, badannya ada di gereja, pikirannya melayang-layang, ya toh. Nanti habis ini makan di mana ya? Lalu berikan suara, berikan tenaga dan segenap tubuhmu, ya kan? Nyanyinya yang all out, tepuk tangan juga semangat, segenap tubuh kita memuji Tuhan, ya kan? Bahkan berikan korban yang terbaik, bukan korban seperti kepada pengemis, tapi kepada raja, segala raja. Nah, ini adalah hal yang kedua untuk kita bisa mendisiplin diri, agar kita bisa disiplin ibadah. Yang ketiga, alami dan nikmati kuasa ibadah. Experience and enjoy the worship, the power of worship. Nah, alami dan nikmati kuasa ibadah. Tadi lihat Paulus berkata bahwa ibadah itu penuh kuasa. Ibadah itu berguna. Nah, percayalah saat kita sedang yaitu berkumpul bersama-sama, menyembah Tuhan, Tuhan hadir, Tuhan bertata di tengah-tengah ibadah kita. Nah, saudaraku, disiplin ibadah untuk apa? Izinkan Tuhan melawat dan mengubah hidup kita. Jangan seperti botol air yang tertutup rapat. Wah, kalau botol sudah tertutup rapat tutupnya, mau diisi apapun juga nggak akan masuk. Tapi buka tutup botolnya, hati kita terbuka, ya kan? Dengar khotbah jangan bilang ini, saya udah tahu nanti habis ini ngomongnya ini. Wow, kemudian aku cuman cari, ya seperti jaksa penuntut, cari kesalahan pendeta. Ngomong aminnya berapa kali, ngomong haleluyanya berapa kali, ya kan? Salah ngomongnya apa? Nah, itu namanya saudaraku jaksa penuntut. Engkau nggak akan dapat berkat apa-apa, tapi dengan hati yang haus. Seperti kita mau makan, ya kan? Lapar dan haus, saudaraku. Nah, ini akan membuat saudara nggak pernah sia-sia ibadah, ya kan? Gimana caranya? Terus miliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Rindunya bukan main, hausnya akan Tuhan luar biasa. Lalu miliki motivasi ibadah yang benar, ya. Ibadahnya bukan untuk cari manusia, bukan mau cari utangan, tapi ibadahnya mau ketemu Tuhan, bukan mau cari pacar, ya kan? Lalu izinkan Tuhan bebas bekerja. Wow, saat Tuhan bebas bekerja, saudaraku, maka akan ada kuasa yang ajaib terjadi. Kita akan mengalami keindahan bersama Tuhan. Kita akan menarik sekali. Makanya Daud itu sampai begini loh. Wow, lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari. Kenapa? Karena di rumah Tuhan dia mengalami, menyaksikan kemurahan Tuhan. Saudara, tadi ada jemaat ya yang ikut, pengurus gereja yang ikut bantu-bantu bagi makanan, lalu kita makan siang bersama, lalu dia saksi bagaimana di awal ketika datang ke Philadelphia dari Indonesia, dia bilang sama suaminya, ayo pokoknya kita ada di Amerika aja, pindah, nggak usah pulang Indonesia lagi. Dia bilang, pokoknya 3 syaratnya. 1, saya mau ibadah, bisa ibadah seperti di Indonesia. Yang kedua, saya bisa makan makanan Indonesia. Dan yang ketiga, saya bisa kerja. Ngapain kalau di Amerika nggak kerja? Ya kan, cuman di rumah aja, walaupun sudah mulai masuk usia. Dan ternyata Tuhan jawab 3-tiganya dapat. Dan dia cerita, saya tanya, gimana caranya dulu ibu bisa ke BMC? Wah, ceritanya menarik, Pastor Lukas.
saya awalnya nggak tahu gereja Indonesia mana-mana, tapi akhirnya saya diajak teman ke suatu gereja. Dan ternyata, loh, kok saya di situ ngantuk ya, dan sebagainya. Kok rasanya gini, tiba-tiba minggu depannya saya itu jalan kaki mau ke gereja, ketemu sama orang Indonesia yang lain. Cik, mau kemana? Mau ke gereja. Ayo ikut saya, aku aja ke gereja. Kemana? Ke Betani. Ya kan? Begitu saya masuk, wih, pujian langsung. Nah, ini dia. Dan dia dijamah Tuhan. Minggu depannya ternyata jam berubah mundur, ya kan? Mundur 1 jam. Dia nggak tahu kan dari Indonesia, jadi dia datang sendirian lagi, saudaraku datang, dia kaget, loh, kok sepi? Katanya saya yang menyambut, ya saya kan sudah selalu hadir sebelum ibadah mulai, 1 jam saya hadir. Nah, ternyata dia siapa? Loh, ibu baru pertama hadir ya, makanya ibu nggak tahu kalau ternyata hari ini jamnya berubah. Dia bingung apa yang terjadi. Akhirnya, saudaraku, sejak hari itu sampai hari ini, dia komitmen ibadah, dan dia berkata, saya bersyukur sama Tuhan, walaupun di Amerika, namun saya bisa ibadah dan melayani Tuhan. Saudara bersyukur di New York, ya, kalau ada pendeta baik dan ganteng seperti Pastor Yongki, ya kan, saudaraku, dan kumisnya selalu menawan, dan saudara, saya yakin bahwa saudara semua tidak boleh sampai tidak mengalami kuasa ibadah. Yang mengalami kuasa ibadah, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yang keempat, yang terakhir, bagaimana rahasia kita bisa disiplin ibadah. Yang keempat adalah tularkan disiplin ibadah, tularkan, spread the discipline for worship. Jangan sibuk ibadah sendiri saja, tetapi bawa orang lain juga untuk datang bertemu Yesus dalam ibadah. Bawa keluargamu, bawa teman-temanmu. Dan tadi seperti yang saya saksikan, ibu ini bersyukur karena ternyata di tengah jalan waktu saudaraku minggu kedua, dia ketemu dengan orang Indonesia yang lain, jemaat kita, dan langsung jemaat itu ngajak dia, sehingga akhirnya dia, saudaraku, karena diajak temannya, dia bisa ibadah. Saudara sekalian, tularkan disiplin ibadah. Jangan cuma Anda orang tua yang cinta ibadah, namun anak-anak tidak suka ke gereja. Saudara, Korea Selatan, kekristenannya sedang mengalami sebuah kemunduran. Kenapa? Karena orang-orang tua Korea sangat cinta Tuhan, aktif ikut doa, ikut ibadah. Mereka dikenal dengan bukit doa yang hebat. Tapi Anda tahu, generasi muda Korea Selatan sudah banyak tidak ke gereja. Kenapa? Karena orang tua mereka terlambat menularkan disiplin ibadah. Ayo hari ini, saudaraku, sebelum terlambat, tularkan disiplin ibadah. Satu kali ada orang Kristen, saudaraku, yang tetangganya baru pindah. Jadi ada tetangga baru. Jadi pada waktu dia keluar hari Minggu mau ke gereja, dia udah rapi bawa Alkitab. Tetangganya juga pas keluar bawa alat golf. Lalu kemudian dia sapa, oh selamat pagi Pak. Lalu saling kenalan, oh Bapak mau kemana? Dia orang Kristen tanya, oh saya mau main golf. Lalu Bapak mau kemana? Oh saya mau ke gereja. Ayo ikut golf main sama saya. Oh enggak Pak, sorry saya ke gereja. Oke ya, ketemu ya. Lalu mereka pisah. Minggu depan juga sama, pagi-pagi ketemu lagi jam yang sama, mau ke gereja. Pak mau kemana? Oh saya mau main golf. Bapak mau kemana? Ke gereja. Lalu kemudian, ayo ikut saya main golf. Waduh, sorry saya mau ke gereja. Sampai ketemu lagi ya. Minggu ketiga, ketemu lagi keluar, jamnya sama. Akhirnya tetangganya, dia berkata, aku kecewa sama kamu. Loh, kenapa kecewa? 2 minggu saya selalu ajak kamu main golf. Kamu nggak mau. Loh, saya memang lagi ke gereja loh Pak. Tapi saya lebih kecewa. Loh, kenapa? Karena kamu 2 minggu nggak pernah ngajak saya ke gereja. Saudara sekalian, apakah saudara pernah ajak teman-teman Anda ke gereja? Keluarga Anda ke gereja? Sebelum terlambat. Jangan jadi Kristen egois. Tularkan disiplin ibadah. Ayo teman-teman Anda yang sudah mulai malas-malasan ke gereja, ajak mereka kembali, dorong mereka. Gimana caranya? Ceritakan kemurahan Tuhan kepada orang lain. Ceritakan kebaikan Tuhan. Terlalu banyak Tuhan menolong kita. Dan pengaruhi orang di sekitarmu untuk
ikut disiplin beribadah. Ayo pengaruhi orang-orang di sekitar saudara untuk ikut disiplin ibadah. Kesimpulannya, jadilah orang percaya yang cinta ibadah dengan terus melatih diri untuk disiplin beribadah. Apa yang termasuk dengan ibadah sejati? A. Ibadah bersama. B. Ibadah secara pribadi. C. Ibadah berbagi kasih. D. Ibadah hidup yang diubahkan. Kalau saudara benar-benar cinta ibadah, 4 esensi ibadah ini harus kita lakukan. Dan rahasia disiplin ibadah, 1, kalahkan setiap halangan ibadah. Jangan mau kalah, apapun terjadi, tetap harus datang ibadah. Yang kedua, berikan yang terbaik dalam ibadah. Jangan asal-asalan. Tapi yang ketiga, alami dan nikmati kuasa ibadah. Saudara harus benar-benar seperti botol yang terbuka, seperti spons yang kering, yang menyerap semua ibadah itu. Dan yang keempat, tularkan disiplin ibadah. Bawa orang lain, bawa jiwa-jiwa, bawa keluargamu, untuk mereka juga alami Tuhan. Dan malam hari ini, ayo kita akan berdoa, minta Roh Kudus, urapan disiplin ibadah, baik ibadah pribadi, ibadah bersama, dan juga ibadah berbagi kasih, dan juga ibadah perubahan hidup kita. Dan kita akan minta pengurapan Tuhan, membuat kita makin cinta ibadah, membuat kita yang malas-malesan untuk makin suka ibadah, mendisiplin diri untuk ibadah, terus ibadah, karena ibadah besar kuasanya.